Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdi wa syukran lillah haqqa syukri. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa, pemerhati NTV dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa dan rukun daripada puasa. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah syuruti sihhati shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha as-shaumu. Artinya ketika syarat-syarat ini dipenuhi, maka puasanya sah. Sehingga sebaliknya ketika nanti syarat-syarat ini enggak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Ini yang dinamakan syarat sah daripada puasa. Dan ini sangat penting. Karena apa? Karena ini penentu keabsahan daripada ibadah puasa kita. Ya. Jadi ketika sudah sempurna, syarat-syarat ini sudah dipenuhi, syarat-syarat ini, maka puasanya sah. Kalau tidak dipenuhi, berarti puasanya tidak sah. Wahia arba'atun, sedangkan untuk syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Ini syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Sehingga payushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Hingga disyaratkan orang yang berpuasa itu harus dalam kondisi Islam. Ya. Falawir tadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau dia itu kok murtad, sebentar saja murtadnya, 1 detik saja murtadnya, maka batal puasanya. Itu. Jadi Islam ini menjadi syarat sah daripada puasa. Kok ada orang berpuasa di waktu duhur atau waktu asar, itu kok keluar dari Islam? Wal'iyadzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau dia sampai murtad, ya, maka puasanya itu batal. Kenapa kok batal? Karena ini tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang tidak dipenuhi? Berupa Islam. Dia memutus Islamnya. Dan murtad itu ada 3, ada murtad qauli, ada murtad fi'li, ada murtad i'tiqadi. Sementara kalau murtad qauli itu adalah perkataan-perkataan yang menyebabkan orang Islam tersebut menjadi keluar daripada Islamnya. Contohnya, dia mengaku Allah, ya, atau kemudian dia menghina Rasulullah dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian daripada murtad qauli.
Sementara kalau murtad fi'li di situ adalah perbuatan, ya, perbuatannya. Seperti dia menyembah kepada berhala. Lain adalah murtad fi'li. Kalau i'tiqad berarti keyakinannya sudah, ya. Dia sudah memutus Islam, keyakinannya itu sudah. Nah, dikembali kepada pokok permasalahan, ya, ketika seseorang tersebut murtad, dia memutus Islam, maka puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena puasa itu disyaratkan harus Islam. Itu syarat yang pertama. Syarat saya yang pertama. Yang kedua, al-aklu, berakal. Ya. Fayustaratu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan orang tersebut harus berakal, tamyiz, ya, mumayyizan seluruh hari, di siang hari itu tadi. Kalau di situ gila, hilang akalnya, ya, bagaimana? Maka batal puasanya. Gitu. Jadi orang yang berpuasa itu harus berakal. Akal itu apa sih? Akal itu sesuatu yang bisa membedakan mana itu yang baik dan mana yang buruk. Itu akal. Sehingga kalau ada orang itu nggak bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk, ya berarti di situ nggak punya akal, walaupun dia nggak gila. Itu akal. Tapi dalam konteks ini orang yang berpuasa di situ harus berakal. Kalau dia sampai hilang akalnya, contohnya dia gila, ya, misalnya dia gila walaupun hanya sebentar, gilanya itu tadi, maka puasanya di situ batal. Loh, kalau tidur bagaimana? Tidur tidak termasuk hilang akalnya, tidak. Itu hanya sekedar tertutup gitu aja akalnya. Artinya kalau di situ tidur, orang berpuasa tidur sehari penuh, itu ya. Ini bagaimana? Tidak batal puasanya, karena ini enggak termasuk hilang akalnya, tidak. Jadi misalnya pemirsa pemerhati, Anda puasa misalnya, ya, subuh tidur terus bangun-bangun buka, ya, buka puasa baru bangun. Ini bagaimana? Ya sah-sah saja puasanya. Gitu. Ya, tapi kalau enggak sampai sholat, enggak duhur, enggak asar, ya berdosa karena meninggalkan sholat itu tadi. Atau beginilah, subuh, habis subuh di situ tidur terus, nanti duhur bangun, sholat duhur, habis itu tidur lagi. Asar bangun, sholat asar, habis itu tidur lagi. Buka, bangun, terus berbuka. Bagaimana? Sah puasanya, karena ini enggak termasuk dikatakan enggak punya akal, tetap sah puasanya. Cuman nanti kalau ada malaikat, ya, itu kalau malaikat itu nampak di situ pasti diomongin, saya kira-kira. Ya lek ngene cah cilik ya iso puasa lek gur ngene iki, ya, gitu ya. Puasanya sehari kotor itu namanya. Ya. Enggak sehari bersih, sehari kotor. Kenapa kok kotor? Ya dipotong tidur itu. Ya, dipotong tidur. Gitu. Jadi oke. Jadi kalau gila walaupun sebentar saja, maka di situ batal puasanya. Tapi kalau sampai tidur itu tidak membatalkan puasa. Itu. Jadi monggo, misalnya Anda agak kuat puasanya, misalnya harus tidur seharian, ya silakan. Pokoknya betah saja diomelin istrinya nanti. Ya, itu. Kemudian selanjutnya syarat sahnya puasa adalah annaqo minal haidi wan nifas. Di situ harus suci dari haid dan nifas. Ini syarat sahnya puasa. Dalam kondisi tidak haid, dalam kondisi tidak nifas. Syarat sahnya ini harus suci. Dan ini adalah ijma ulama.
Ya, bahwasanya orang yang haid itu nggak sah puasanya, ya, harus suci. Jadi kalau ada orang mengatakan orang haid itu boleh berpuasa, ya nggak usah diikuti gitu aja, ya, nggak usah diikuti. Kalau ada orang mengatakan orang haid itu boleh berpuasa, sah puasanya, nggak usah diikuti. Karena apa? Karena masalah ini sudah menjadi ijma ulama bahwasanya orang yang haid itu tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa, tidak sah puasanya. Karena syarat sahnya puasa di situ harus an-naqa' minal haid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Itu. Sehingga kalau ada orang haid itu maksa berpuasa, ya, satu maksa berpuasa, atau ada orang nifas maksa untuk berpuasa, maka ya puasanya ya tidak sah, karena syarat sahnya puasa di situ harus suci dari haid dan nifas. Itu. Oke pemirsa, pemerhati soimin soimat Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati soimin, soimat, muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita. Ya, tadi sampai di syaratnya itu harus naqa' minal haid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Sehingga fayustaratu antakuna almar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka seseorang itu disyaratkan harus suci di seluruh siangnya, itu tadi harus suci, ya, suci dari haid dan nifas. Sehingga bagaimana? Falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahar batala shaumuha. Gitu. Sehingga kalau ada seorang perempuan ini sudah puasa, ternyata buka itu kurang 5 menit. Ternyata tamunya datang. Si jago merah datang, ya, darah haidnya keluar, padahal buka kurang 5 menit. Maka bagaimana? Batola shaumuha, maka puasanya batal. Itu. Karena apa? Karena sekali lagi syaratnya sah puasa itu harus an-naqa' minal haid wan nifas. Padahal buka kurang 5 menit katakanlah di situ. Kok datang tamunya, batal puasanya. Dan wajib mengqadha nanti, wajib mengqadha puasanya. Ya, wajib diqadha. Kalau sholat tidak. Jadi sholatnya orang yang haid itu kan nggak boleh sholat, dia nggak wajib mengqadha sholatnya. Tapi kalau puasa itu wajib diqadha. Apa bedanya? Wong podo-podo kewajiban kok. Sing sitok wajib qadha, sing sitok tidak. Bedanya itu kalau kita resapi lebih dalam, itu luar biasanya Islam kayak gitu. Ya. Luar biasanya Islam gitu. Sekarang kalau seorang perempuan harus mengqadha sholatnya, bayangkan setiap bulan dia pasti punya hutang sholat. Pasti dia payah, rekoso, sudah jelas. Sehingga dalam Islam bagaimana? Dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau puasa wajib, kenapa kok wajib? Puasa Ramadan ini kan ibadah tahunan. Sehingga ketika dia diwajibkan untuk mengqadha, tidak membuat payah pada dirinya. Enggak rekoso. Begitu. Maka wajib untuk mengqadhanya. Kapan mengqadhanya? Ya, mengqadhanya setelah bulan Ramadan. Setelahnya tanggal 1 Syawal terserah. Harus diqadha. Ya terserah apa bulan apanya, terserah sudah. Dalam tahun itu dia wajib untuk mengqadha puasanya.
Tapi kalau geblas gak sampai dikodok, akhirnya sampai datang ke Ramadan berikutnya, dia masih belum mengkodok puasanya, bagaimana? Maka masih tetap dia punya tanggungan membayar puasanya tadi. Dan tambah lagi, apa? Plus bayar fidyah 1 mud, sekitar 7 on. Kenapa? Karena dia sudah expired sudah, gitu loh. Sampai ke Ramadan berikutnya. Sehingga per hari dia harus membayar fidyah berupa seukuran makanan satu mud atau sekitar 7 on. Kenapa? Karena dia bablas itu tadi. Tapi kalau ada undur, misalnya dia nggak mampu mengkodok karena ada undur, misalnya seorang perempuan menyusui atau kondisi hamil, sehingga bagaimana dia nggak bisa mengkodok bablas pada Ramadan berikutnya, maka dia kewajiban mengkodok saja, enggak kewajiban bayar fidyah karena ada undur. Tidak mengkodoknya itu ada undur. Jadi yang sampai ke Ramadan berikutnya tanpa adanya undur itu baru yang terkena fidyah, kena kafarat itu nanti. Kalau sampai 2 tahun misalnya 12 bulan Ramadan berikutnya lagi enggak dikodok-kodok, ya tetap wajib mengkodok puasanya plus 2 mud, naik lagi. Fidyahnya naik lagi. Sampai 3 tahun berikutnya, ya 3 lagi plus mengkodok plus 3 mud. Terus misalnya 10 tahun nggak dikodok, berarti bagaimana? Berarti ya 10 mud. Terus begitu. Gitu. Ini kalau 1 hari puasa, bro. Ya pemirsa, pemerhati, ini 1 hari puasa. Ya, sekarang bagi orang yang nggak berpuasa 1 bulan, tidak ada undur, nggak dikodok-kodok selama 10 tahun, bagaimana? Ya tinggal ngitung. Berapa nanti beras yang keluar? Begitu. Ini. Nah, karena tidak ada undur. Nah, kita kembali kepada permasalahan haid. Nah, jadi kalau perempuan itu haid, ya walaupun itu di akhir siang misalnya mau buka kira-kira kurang 5 menit atau kurang 5 menit ya. Ternyata kok datang tamunya itu tadi, maka puasanya tidak sah. Begitu juga wa kadzalika lau tahurat asna'ahu walakin yusannu laha al-imsak. Begitu juga suci di pertengahan hari. Misalnya kondisi haid. Suci di pertengahan hari jam 12 siang dia sudah suci, haidnya mampet. Bagaimana puasanya? Misalnya dia puasa, ya enggak sah, tetap enggak sah puasanya. Ya, sucinya di pertengahan hari, ya enggak sah. Atau pagi sudah jam 7 pagi dia mampet darahnya suci, bagaimana? Puasa enggak? Ya enggak sah, tetap enggak sah puasanya. Cuman mulai dari jam 7 pagi kalau kasusnya semacam ini, mulai dari jam 7 pagi sampai asar, sampai maghrib disunahkan wanita ini untuk al-imsak. Al-imsak itu bagaimana sih? Al-imsak itu sunnah loh ya, sunnah. Sunnah imsak artinya berperilaku seperti orang yang berpuasa. Ya gak mangan, ya gak ngombe. Tak adeer, tak nginum. Gitu. Jadi imsak, sunnah imsak. Gitu. Ya. Tapi kalau orang yang haid, ini enggak sunnah imsak, orang yang haid. Artinya bagaimana? Dia makan siang hari, misalnya kondisi haid dia kan nggak wajib berpuasa, makan siang hari nggak ada masalah. Makan, minum, nggak disunahkan untuk imsak. Yang disunahkan imsak adalah jika dia itu suci di pertengahan hari atau di awal hari lah katakanlah suci, maka dia sunnah untuk imsak, berperilaku seperti orang yang berpuasa. Atau kalau orang itu lupa niat, malamnya nggak niat untuk puasa, lupa, siangnya wajib imsak. Wajib, kalau ini wajib, nggak sunnah lagi, wajib. Misalnya pemerhati malamnya nggak niat, lupa nggak niat, ya. Bagaimana siangnya? Apakah enak-enak makan, minum, ngopi? Tidak, ngerokok? Tidak, tetap seperti orang yang berpuasa, wajib untuk imsak. Gitu. Ngeker seperti halnya orang yang berpuasa itu. Jadi jangan enak-enakan, oh saya tadi malam nggak niat berarti saya kan nggak sah puasa saja. Iya nggak sah niat.
karena nggak niat. Tapi bukan berarti enak-enakan makan nasi pecel, ngopi, ngerokok, ngombe teh sambil, nggak boleh. Tetap harus imsak. Gitu. Terus dapat pahala puasa? Yora. Dapat puasa, dia nggak puasa kok, hanya sekedar imsak. Pahala puasa nggak dapat. Pahala imsaknya di situ dapat. Gitu loh. Itu jadi jangan kita enak-enakan nanti. Oh saya lupa nggak niat. Oh paginya langsung makan, jangan. Tetap seperti orang yang berpuasa. Terus kodok, karena dia nggak sah puasanya, kodok. Dia wajib untuk mengkodoknya. Gitu. Untuk selanjutnya syarat sah yang nomor 4 adalah al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia mengetahui bahwasanya waktu tersebut ya bisa untuk diperbolehkan untuk melakukan puasa. Gitu. Kayak Ramadan, ini enggak sekedar diperbolehkan tapi wajib untuk berpuasa. Misalnya. Jadi kalau ini syarat sah ini tidak hanya fokus pada Ramadan saja, juga bisa untuk puasa-puasa sunnah yang lainnya. Itu. Jadi ngetahuilah kalau ini boleh untuk berpuasa, nggak ada masalah berpuasa pada hari ini gitu loh. Itu harus tahu gitu. Sehingga bagaimana? Lama annal yawma alladzi yuridu ayyasumahu yasihu fihi as-shaum. Dia mengetahui bahwa puasa yang dia ingin dia mengetahui bahwa hari yang mau dia buat untuk berpuasa itu sah untuk berpuasa, boleh untuk berpuasa di situ. Terus bagaimana kalau di situ nggak sah? Gambarannya bagaimana? Bi an lam yakun minal ayyam allati nuhiya anisyam fiha. Artinya hari tersebut bukan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Misalnya 1 Syawal mau berpuasa nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya harus mengetahui tingilmoni, ngerti ilmunya. Ya. Harus tahu ilmunya. Tahu kalau hari ini boleh sah untuk berpuasa. Gitu loh. Artinya hari tersebut bukan hari yang dilarang untuk berpuasa seperti 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah atau Ayyamut Tasyrik. Nah, itu. Itu kan nggak boleh untuk melakukan puasa. Lah orang yang mau berpuasa yuk kudu ngerti. Oh, ini boleh saya berpuasa di sini. Oh, ini nggak boleh. Itu harus tahu. Gitu. Nanti kalau nggak tahu bagaimana? Akhirnya 1 Syawal puasa, ben diarani padang berpuasa. Oh, enggak. Ini kalau justru nggak sah puasanya ini. Di samping haram puasanya juga nggak sah. 1 Syawal berpuasa, oh saya sudah terbiasa berpuasa. Sehingga pas hari raya orang-orang enak lagi santai makan-makan, oh dia malah berpuasa. Oh, di samping dapat dosa puasanya pun juga tidak sah. Makanya orang yang berpuasa syarat sahnya di situ harus mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk dibuat untuk berpuasa. Itu. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya syarat sahnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mengetahui bahwa hari tersebut boleh untuk dilakukan berpuasa. Kalau keempat syarat ini tidak dipenuhi, satu saja enggak dipenuhi, maka puasanya tidak sah. Baik pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa.
Apa itu maksud daripada syarat wajib puasa? Maksud daripada syarat wajib puasa adalah ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajib as-shaumu. Artinya ketika orang itu sudah memenuhi kriteria yang akan disebutkan nanti setelah ini, maka wajib baginya untuk melakukan puasa. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka enggak wajib puasa. Ya, enggak wajib puasa. Wa hiya khamsatun. Syarat wajib puasa itu ada 5. Ya, syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama al-Islam. Ini harus Islam, harus punya status orang itu Islam. Sehingga bagaimana? Sehingga karena syarat wajibnya puasa itu harus Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Di dunia orang kafir itu enggak kena sasaran syariat masalah puasa di dunia. Tapi di akhirat ya kena juga gitu ya. Memang di dunia enggak terkena dengan hukum syariat puasa ini tadi. Wa amal murtaddu fayajibu alaihi al-qadha idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. Orang yang murtad ya. Ini kan sudah qatul Islam. Dia memang enggak wajib berpuasa tapi wajib qadha. Ya. Wajib untuk mengqadha puasanya kalau balik maneh. Kalau kembali pada Islam, orang yang murtad tadi. Kalau kembali pada Islam maka dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan itu tadi. Lah kalau orang kafir masuk Islam, ini enggak wajib mengqadha puasanya. Mulai dari dia balik misalnya mulai dari dulu, terus ketika sudah dewasa dia masuk Islam, maka dia enggak wajib untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau orang murtad lain lagi. Yang murtad ini kalau kembali lagi pada Islam, maka wajib untuk mengqadha puasanya. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerah pada orang ini, taghlidan. Ya. Untuk memberatkan, untuk memberikan efek jerah. Ya, kalau enggak dikasih semacam ini, saya enak dewe dia urip nanti. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari yang namanya murtad. Ya, naudzubillah. Kemudian yang kedua, at-taklif. Jadi syarat wajibnya puasa itu adalah taklif. Apa maksudnya taklif? Ayyakuna baligan akilan. Orang tersebut balik dan akil, berakal. Ini namanya sudah masuk mukallaf, ya, mukallaf. Islam mukallaf. Nah. Mukallaf bagaimana? Taklif bagaimana? Balik, berakal. Kalau berakal jelas misalnya dia enggak gila, ya, itu berakal. Kemudian kalau balik, berarti kalau seorang laki-laki misalnya ya, laki-laki umur 9 tahun menurut kalender Hijriah dan sudah ihtilam, mimpi basah, sudah mimpi basah. Ini sudah masuk balik. Kalau umur 9 tahun ke atas, di bawah 15 tahun, 9 tahun ke atas di bawah 15 ya. Dia kok sudah ihtilam mimpi basah baik cowok maupun cewek, maka ini sudah balik. Dia sudah terkena objek daripada hukum-hukum Islam. Begitu. Perempuan juga begitu. Misalnya umur 9 tahun di bawah 15 ya, 9 tahun ke atas dia sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah baligho, dia sudah balik. Orang perempuan ini sudah balik. Gitu. Ini untuk tinjauan dari masalah ihtilamnya dan haidnya. Sekarang ada seseorang umur 9 tahun enggak mimpi basah, yang cewek juga enggak mengeluarkan darah haid. Sudah 9 tahun ke atas. Ini bagaimana? Ya belum balik. Kalau sudah sampai 15 tahun, nah kalau sudah 15 tahun,
pemirsa, dia sudah balik dari segi umurnya sudah. Cowok maupun cewek sudah berumur 15 tahun, ini sudah termasuk balik. Walaupun dia belum pernah ngipi, dia belum pernah haid, tetap ini kalau di segi umurnya 15 tahun batasannya. Kalau dari masalah haid dan masalah mimpi basah, ini harus 9 tahun ke atas, di bawah 15. Tapi kalau sudah 15 ini patokan umur. Jadi misalnya dia itu belum ihtilam atau belum haid ya. Ini bagaimana? Tetap di situ sudah masuk balik. Kalau sudah umur 15 tahun ini. Jadi jangan sampai nanti umur 17 tahun saya belum pernah haid kok. Berarti saya belum balik. Udah super balik itu sudah, ya. Kenapa? Karena umurnya sudah 15 tahun ke atas sudah. Begitu. Oke. Nah, jadi balik dan berakal. Ini syarat wajibnya puasa. Wa ammas sabiyu fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bisawm li sab'i sinina. Sedangkan untuk anak kecil itu wajib bagi walinya untuk perintah puasa karena dia sudah umur 7 tahun. Wa yaqribahu dan wajib memukulnya idza tarakahu li asri sinina. Jika dia enggak mau puasa sudah umur 10 tahun. Tapi dengan catatan in ataqahu, jika dia mampu puasa. Umur 10 tahun puasa sehari sudah mampu sebenarnya. Tapi gak gelem puasa, bagaimana? Kaplok, pukul, wajib memukul bagi walinya. Tapi sekali lagi pukulan yang ghairu mubarrihin, ya, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan pendidikan. Jadi nggak boleh mukul seenaknya nanti langsung gopok, ceklek, balungi, nggak boleh, ya. Ini sekali lagi pukulannya yang tidak berbahaya. Pukulan yang tidak berbahaya, yang tidak menyakitkan batasannya bagaimana? Tidak melukai, tidak bikin tulang patah. Itu batasannya. Yang selanjutnya, tidak memukul area wajah dan kepala. Ini. Jadi jangan sampai dikaplok tempeleng itu jangan. Mukul wajah, kepala itu enggak dijauhi, jangan sampai. Begitu. Mau pukul di mana, mau dipukul di sininya, mau dipukul di mana, silakan. Catatannya wajah, kepala itu jangan. Gitu. Jadi kalau ada anak kecil, ini kalau sudah umur 7 tahun, wajib bagi orang tuanya atau waliyu amrihi, orang yang mengurusinya lah. Ini wajib untuk merintah puasa. Wajib diperintah dulu, le puasa le, kalau umur sudah 7 tahun puasa le. Wajib kalau sudah mampu ya. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, kalau umur 10 tahun wajib memukulnya kalau dia meninggalkan puasa, ya, padahal dia mampu untuk berpuasa. Sama halnya dengan sholat, Anak 7 tahun wajib bagi orang tua untuk memerintahkan sholat. Umur 10 tahun dia kok enggak sholat, wajib bagi orang tua memukul. Sekali lagi pukulannya pukulan yang tidak membahayakan, tidak melukai, tidak mematahkan tulang, dan tidak memukul area kepala dan wajah. Silahkan pukul di mana saja, sementing batasan tadi tidak dilanggar. Gitu. Kemudian selanjutnya, syarat wajibnya puasa yang nomor 3 adalah al-itoqoh. Ya, al-itoqoh, mampu. Ai al-qudratu alaihi, maksudnya mampu untuk melakukan puasa, mampu untuk berpuasa. Wal itoqatu takunu hissan wa syar'an. Mampu itu ada 2, ada itoqoh hissi, ada itoqoh syar'i. Ada mampu secara kasat mata, ada mampu secara syara'. Sekarang orang yang tidak mampu secara hissi bagaimana?
Fala yajibu 'ala syaihi al-harimi wal maridi alladzi la yurja bur'uhu. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sudah tua renta, orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya, ini enggak wajib. Karena apa? Ini sudah tidak termasuk mampu secara hissi. Jadi secara kasat mata dia sudah tidak mampu. Gitu loh, tidak mampu. Secara hissi dia tidak mampu. Nah, kemudian ada yang itaqah secara syar'an. Bagaimana? Fala yajibu 'alal haidi wan nufasa. Secara syara'. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang haid dan orang nifas. Nah, kenapa? Karena ini dianggap tidak mampu secara syara'. Kalau secara hissi mampu orang yang haid dan nifas ini. Dia kuat untuk berpuasa, tapi secara syara' dia dianggap tidak mampu. Jadi namanya dia tidak itaqah secara syar'i. Ya, tidak mampu secara syara', orang yang haid dan orang yang nifas itu. Jadi intinya syarat yang nomor 3 adalah mampu untuk melakukan puasa. Mampu itu ada yang mampu secara kasat mata, ya, ada yang mampu secara syar'an. Kalau orang yang sakit, orang yang sudah tua itu namanya tidak mampu secara kasat mata. Orangnya haid dan orang yang nifas itu tidak mampu secara syar'i gitu. Oke, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah menyebutkan syarat wajibnya puasa yang ada 5, disebutkan Islam sudah, taklif sudah, itaqah sudah. Kita masuk syarat yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah as-sihah, harus sehat, ya, harus sehat. Sehingga karena syaratnya itu harus sehat, fala yajibu 'alal marid. Maka puasa itu enggak wajib pada orang yang sakit. Tapi ini ada batasannya sakitnya, ya. Bukan sakit-sakit biasa, aku sakit panu enggak puasa. Ya. Sakit flu enggak puasa, ya. Terlebih sakit hati enggak puasa. Enggak, bukan sakit-sakit itu, ya. Wa dhabitul marad al-mubih lil fitri. Batasan-batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, huwa alladzi yukhafu minhu al-halaku au ta'akhuru syifa au ziyadatul marad. Wa dzalika ma yusamma mahdurat tayammum. Jadi sakit-sakit, batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah sakit yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya pada dirinya. Ya, misalnya dengan berpuasa, misalnya katakanlah punya penyakit lambung misalnya. Kata dokter kalau sampean berpuasa, maka ini kan bahaya pada sampean. Ya, akan menjadikan bahaya. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Atau dia punya penyakit lambung, kalau sampean puasa iki suwi warase. Kata dokter begitu, suwi warase, maka bagaimana? Enggak wajib dia berpuasa. Gitu. Atau sampean ini puasa, ya. Sampean kalau puasa penyakitnya lambung kayak gitu, maka akan tambah nanti sakitnya. Nah, ini bagaimana? Boleh untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana? Nanti wajib mengqadha, gitu, wajib untuk mengqadhanya. Gitu. Jadi
yang keempat itu harus sehat, ya, jasmani kita harus sehat, sehingga tidak wajib berpuasa pada orang yang sakit, begitu. Ya kalau sakit-sakit ngeluh, ya itu ya enggak termasuk dalam pembahasan ini. Ini pokoknya batasannya penyakit, ya sakit yang di situ akan menimbulkan bahaya pada dirinya atau bisa mengancam nyawanya misalnya, kalau misalnya dia berpuasa karena dia punya penyakit tersebut, atau nanti sembuhnya akan lama gara-gara dia berpuasa, atau nanti akan tambah penyakitnya, sakitnya akan tambah, atau akan nanti terjadi komplikasi pada sakitnya penyakitnya nanti. Nah, ini bagaimana? Boleh untuk tidak berpuasa. Lalu kalau sakit panu kan nggak ada masalah. Sakit panu, sakit apa lagi? Sakit ngeluh, ngeluh kan nggak ada masalah kita berpuasa. Ya, sakit ngeluh, sakit apa? Sakit mata, nggak ada masalah itu. Nggak ada kaitannya dengan perut itu. Ya, nggak ada kaitannya. Jadi orang-orang yang sakit-sakit kayak itu gerges biasa itu dibuat puasa nggak masalah sebenarnya itu. Kalau gerges, bagaimana? Wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Gitu. Sekali lagi, ini sakit yang akan menimbulkan efek negatif terhadap orang tersebut, maka boleh untuk tidak melakukan puasa. Ya. Sehingga syarat wajibnya puasa di situ adalah harus sehat. Syarat wajibnya puasa itu harus sehat. Gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang nomor 5 al-iqomah, harus syaratnya adalah iqomah, mukim, ya, bertempat tinggal. Ini syarat wajibnya puasa itu. Sehingga karena syarat wajibnya puasa itu iqomah, harus berdomisili, ya. Fala yajibu 'alal musafir, maka tidak wajib puasa pada orang yang bepergian. Alladzi yusafiru safaron tawilan, yang mana perjalanannya itu perjalanan jauh, itu enggak wajib puasa. Ya kalau cuma perjalanannya 5 kilo itu loh, enggak puasa ya dosa. Ya, dosa. Jadi perjalanan yang jauh itu yang enggak wajib baginya untuk melakukan puasa. Ukuran jauh itu berapa? Ukuran jauhnya itu 82 km. Berarti sini Surabaya sudah melebihi itu ya, sudah melebihi. Dari Banyuwangi Surabaya, Banyuwangi Probolinggo, ya. Pokoknya 82 km batasannya itu, minimal segitu batasannya perjalanan jauh. Maka boleh untuk tidak melakukan puasa. Dan mubahan, perjalanannya itu perjalanan yang diperbolehkan. Itu yang mendapatkan rukhsah boleh untuk tidak berpuasa, ya. Mubahan. Kalau tidak mubahan bagaimana? Ya harus tetap puasa. Contohnya bagaimana? Bepergian tujuannya kolaan narkoba. Ini perjalanan yang tidak mubah, gitu loh. Dia bepergian tujuannya untuk ngerampok, tujuannya untuk mencuri. Ini perjalanan yang tidak mubah. Dia bagaimana? Nggak bisa. Ini harus tetap wajib puasa ini. Walaupun sulit untuk digambarkan ya, sulit untuk digambarkan. Artinya gimana? Orang mau kolaan narkoba panggah puasa ya kan jarang, ya. Ada perampok mau ngerampok cik puasa itu kan jarang. Ya tapi tetap secara hukum dia wajib puasa gitu loh. Secara hukum tetap wajib puasa. Gitu. Jadi perjalanan yang diperbolehkan contohnya dalam rangka beribadah ziarah, ya. Kemudian perjalanan untuk berdagang, perdagangan untuk mengunjungi saudara, mempererat tali silaturahim,
itu perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanan thalabul ilmi, mencari ilmu, ya. Itu perjalanan-perjalanan yang diperbolehkan. Gitu. Terus wa yustaratu li jawazil fitri fis safar ayyusafira qabla tulu'il fajr. Gitu. Syaratnya di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang bepergian, itu perginya sebelum fajar. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam, misalnya sampean mau pemirsa dari misalnya orang Banyuwangi mau bepergian, katakanlah mau ke Probolinggo ya, atau mau ke Jember ya. Itu boleh untuk tidak berpuasa kalau bepergiannya itu sebelum fajar, berarti jam 3 malam budal atau ke rumah. Nah, kalau berangkatnya pagi bagaimana? Dia nggak boleh untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia nggak punya status musafir. Dia statusnya masih hadir, itu loh. Statusnya masih iqomah paginya. Sehingga bagaimana kalau dia perginya jam 7 berangkat dari rumah, dia nggak boleh untuk tidak berpuasa. Harus berpuasa. Kenapa? Karena dia berangkatnya setelahnya fajar. Dia masih punya status selain musafir. Dia punya status iqomah, masih mukim, statusnya masih begitu. Jarak mulai fajar sampai dia berangkat itu loh, itu kan statusnya masih belum musafir, sehingga nggak boleh di situ untuk tidak berpuasa. Jadi diperbolehkannya puasa di situ bagaimana? Berangkatnya sebelum fajar, itu baru boleh. Tapi ini untuk ya, perjalanan yang 1 hari. Kalau perjalanannya berminggu-minggu misalnya, ya lain lagi. Misalnya perjalanannya sampai memakan 1 minggu ya. Berangkatnya dia, oke, hari pertama berangkatnya jam 7 pagi. Memang dia belum musafir. Berangkatnya jam 7 pagi belum bisa untuk fitr, belum bisa untuk tidak berpuasa. Tapi kalau keesokan harinya lain lagi. Dia sudah punya status musafir. Untuk hari itu dia belum punya status musafir karena sebagian waktunya dia masih berstatus mukim gitu. Ini perjalanan yang 7 hari ya. Kalau 2 hari dan selanjutnya lain lagi, dia sudah musafir ya, sudah musafir gitu. Gitu. Tapi di sini wal afdalu as-shaumu lil musafir in lam yashukka alaihi. Tapi bagi orang musafir, lek mampu ya, lek mampu untuk berpuasa, tidak payah maksudnya. Bagaimana? Yang afdal tetap berpuasa. Walaupun dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi lebih utama dia untuk berpuasa kalau memang gak payah. Terus sekarang perjalanannya misalnya travel, ya kan enak, gak ngoyo. Beda dengan orang dulu kan naik unta atau berjalan kaki, cuaca panas banget. Ya, ini payah untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sekarang perjalanannya itu nyaman kok, ya boleh-boleh saja sebenarnya untuk tidak berpuasa. Tapi yang lebih afdol karena dia nggak payah tetap berpuasa. Naik kereta sekarang nyaman kok, ada AC-nya kok. Lebih utama untuk tetap berpuasa walaupun statusnya musafir gitu. Tapi kalau memang mabot, rekoso, ya payah untuk berpuasa, ya tidak berpuasa lebih utama. Oke, pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya, syarat wajibnya puasa itu ada 5. Islam, taklif, itoqoh, sehah, dan iqomah. Kalau salah satu syarat ini enggak dipenuhi, maka tidak wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang imanan wahtisaban, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.